Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan obrolan pagi tentunya bersama saya Iwan Gastia dan masih bersama dengan kita beliau Kepala Dinas Penanam Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Ada Bapak Budi Santoso SSTP MSI. Tema kita Lomba Video Kreatif Layanan Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Baik, Pak, sebelum tadi jeda komersial kita sempat menanyakan kepada Bapak Budi ya terkait dengan sebenarnya sosial atau informasi kepada masyarakat sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, ini bagaimana Pak Budi respon dari masyarakat nih terkait dengan lomba ini? Apakah sudah ada yang mengumpulkan juga atau memang masih menunggu juga nih dari teman-teman yang lain upload baru mereka ingin sama-sama juga mengirimkan karya mereka? Monggo Pak Budi. Ya, jadi sampai saat ini dari informasi memang kita juga buka desk gitu ya, ternyata masih banyak yang informasi, tanya-tanya dan sebagainya. Dan dari pengalaman ketika kompetisi seperti ini biasanya mereka nanti di akhir lah ya, karena mereka menyusun konsep dan lain sebagainya, memproduksi. Biasanya nanti injury time itu nanti akan cepat gitu ya, tapi maka monggo nanti masih ada waktu banyak teman-teman semuanya untuk disiapkan, bisa disampaikan, bisa dikelola dengan baik. Nah, nanti pada akhirnya sebelum tanggal 28 September ini sudah harus diupload di Instagram dan juga nanti di Instagramnya DPMPTSP Kota Yogyakarta. Baik, maksimal di tanggal 28 begitu ya Bapak ya? Ya. Baik, ini ngomongin soal awardingnya dan juga hadiah nih Bapak. Tadi mau disimpan di akhir ya. Silakan Pak Budi terkait dengan hadiah bagaimana bisa diinformasikan kepada masyarakat? Masyarakat semuanya. Jadi nanti kami dalam rangka ini anniversary yang ketiga Mall Pelayanan Publik, kami menyediakan hadiah, total hadiahnya 10 juta rupiah. Dan nanti akan kita ambil 3 pemenang. Juara 1, 2, 3, dan 2 juara harapan. Harapan 1 dan 2. Jadi nanti juara 1 3 juta, juara 2 2.500.000, juara 3 200, harapan 1 1.500.000, dan harapan 2 1 juta rupiah. Tadi ingat dipotong pajak. Baik. Baik. Jadi artinya bahwa memang dari segala konsep yang sudah diberikan mulai dari tema dan juga semuanya bisa digodok maksimal tanggal 28 itu bisa diupload begitu ya. Nah, menurut Bapak Budi sendiri nih seberapa besar sih ya atau penting pemberian hadiah kepada masyarakat untuk mendekatkan masyarakat kepada mall pelayanan publik? Kita kan tahu bahwa yang namanya mall pelayanan publik itu kan salah satu layanan kepada masyarakat untuk bisa mendekatkan terkait dengan pemerintah kepada masyarakat. Nah, apakah sama juga pemberian hadiah ini juga akan mendorong masyarakat untuk ayo kita pakai sama-sama mall pelayanan publik atau hanya sekedar ingin mengenalkan kepada masyarakat terkait dengan MPP, Bapak? Jadi memang visi kita memang itu lebih mendekatkan masyarakat. Kita di tahun pertama dan kedua ini sudah punya konsep, kita tawarkan ke masyarakat. Dan sampai saat ini responnya cukup bagus karena dibandingkan yang dulu sebelum ada mall pelayanan publik, ini kan pelayanan publik terpisah-pisah Mas, di semua APD. Tapi dengan adanya mall pelayanan publik ini menjadi satu. Dan kita setiap tahun hampir 30.000 sekian, 120.000 sekian, itu bisa terlayani di mall pelayanan publik. Nah, ini saatnya memang kita lebih banyak lagi karena beberapa tenan, beberapa perizinan ini masyarakat masih belum memanfaatkan layanan ini. Dan ini kita butuh effort lagi untuk bagaimana mendekatkan. Dan kemudian visi kita, kenapa kita semacam ini, yang pertama mengenal, kemudian menggunakan, kemudian yang ketiga bisa merasakan. Nah, bahasa Jawa itu ngeroso itu. Kita ini kan perwakilan dari government yang melayani, masyarakat yang kita layani. Ini kan ada korelasi yang luar biasa. Insya Allah kalau kita layani dengan baik, masyarakat menerima, ini trust kita kan semakin tinggi. Nah, akhirnya apa? Masyarakat percaya pada pemerintah, pemerintah apalagi sangat percaya kepada masyarakat. Itu sebenarnya endingnya adalah semacam itu. Sehingga cita-cita samping teori-teori pelayanan yang lain, public service yang lain,
kita punya satu cita-cita bagaimana mall pelayanan publik ini bisa melayani dan bisa membahagiakan. Bahagia untuk yang dilayani masyarakat, bahagia bagi kami karena bisa menjadi bagian yang kita melayani masyarakat tadi. Baik, baik. Ini dari banyaknya pelayanan yang ada di mall pelayanan publik, artinya boleh banget dieksplor ya Bapak ya besok ketika Boleh, pengambilan sangat footage boleh. begitu ya. Itu bisa melakukan pengambilan footage di MPP itu dari jam berapa sampai jam berapa Bapak? Kalau untuk take-nya di jam kerja, kita mulai buka jam setengah 8 sampai dengan jam 3. Kalau tutup kantornya setengah 4, tapi mall pelayanan publik kita 3 sudah tutup. Setengah 8 sebenarnya prepare, tapi bukanya mall pelayanan publik itu jam 8. Baik. Tapi kalau untuk peserta, silahkanlah nanti bisa, karena setengah 8 kami sudah ada, nanti bilang aja mau take lomba video, nanti bisa kita izinkan atau kita dampingi atau langsung di sana. Baik, baik. Ini kalau kita berbicara di luar lomba dulu nih Bapak, terkait dengan MPP sendiri. Kalau saya lihat sendiri begitu ya, MPP sebenarnya sudah banyak layanan yang sudah dibuka atau diberikan kepada masyarakat. Kurangnya beberapa informasi dari masyarakat untuk beberapa layanan memang belum atau tidak tersampaikan kepada masyarakat. Sebenarnya fokusnya harus kemana Bapak? Apakah masyarakat tuh harus sering datang atau mengunjungi MPP atau hanya cukup di media sosial saja itu sudah bisa mengetahui beberapa layanan yang memang sudah dibuka di MPP? Beberapa masyarakat ini memang gini kan, kami ini kayak manajemen building gitu ya, mengumpulkan layanan instansi yang ada di luar pemerintah daerah gitu. Nah, kalau untuk pemerintah daerah sendiri kita punya ajang sosialisasi. Kemudian sebenarnya di kami itu kan yang dibutuhkan masyarakat itulah yang kita sediakan. Nah, yang menjadi kendala kadang memang dari instansi teknisnya, misalnya instansi kementerian, ini kan ada yang membuka di kami. Nah, memang terkadang kita harus bersaing juga dalam tanda petik ya, sama-sama dilayani, karena yang bersangkutan itu punya juga PTSP atau satu pintu pelayanan. Nah, kami adalah bagian ketika masyarakat umum itu bisa di instansi induknya terlalu banyak antrian dan sebagainya, bisa ke kami. Nah, inilah yang nanti kita sama-sama sosial bersama instansi teknis, nanti selain ada di instansi induk, kami juga buka. Dan bahkan konsep kami, Mas, kalau di kami ini, karena tadi outcome-nya pelayanan kami adalah membahagiakan, kita buat ya selayaknya mall, itu bisa rekreatif, edukatif, sehingga yang datang di sini ini tidak ansih adalah mencari pelayanan itu, tetapi lebih kreatif. Nah, ini yang kita sedang kemas. Nah, harapannya nanti masyarakat sudah semakin tahu, bisa berkunjung di mall publik untuk mendapatkan pelayanan di tenan-tenan yang kami sediakan. Baik, satu mall banyak pelayanan begitu ya, mulai dari kafe, supermarket dan juga yang lainnya. Dan harapannya juga bahwa dengan adanya lomba ini, segala pelayanan di dalamnya bisa tereksplor oleh masyarakat luas begitu ya Pak Budi ya. Betul. Baik, Pak Budi ini bisa dijelaskan kembali terkait dengan teknisnya, pengumpulan materi dan juga syarat-syarat yang untuk lomba. Monggo silakan Bapak Budi. Oke, kembali kita umumkan ya, yang tadi mungkin baru nonton, sekarang baru tune in gitu ya. Ini lomba video mall pelayanan publik ya, ini temanya adalah cerita layanan MPP, cerita layanan mall pelayanan publik. Ini pesertanya silakan umum, mau pelajar, mahasiswa, komunitas, dan lain sebagainya, di semua rentang usia. Nanti sifatnya umum boleh. Nah, syarat pesertanya ini bisa perorangan, bisa kelompok. Ini hanya mengunggah atau mengupload karyanya di akun Instagram masing-masing. Kemudian mention ke 5 orang dan termasuk juga di tag di Instagram di DPM PTSP. Ya. Kemudian untuk teknisnya ini peserta men-tag video ke akun Instagram DPM PTSP dengan mencantumkan hashtagnya, jangan lupa hashtagnya ya, cerita layanan MPP, lomba video MPP Kota Jogja, dan yuk ke MPP Kota Jogja.
Jogja. Ya, pastikan hashtag dicantumkan saat mengunggah video. Durasi videonya cukup 2 menit maksimal gitu, di luar kredit title tadi. Kemudian formatnya Reels Patriot. Ya. Nah, konten mengandung salah satu layanan di MPP. Tadi sudah kita spill bahas di depan tadi ya. Boleh nanti salah satunya, semuanya, atau melalui akun Instagramnya di spill gitu. Nanti jadikan konten, boleh-boleh saja. Dan pengambilan video silakan bisa di lokasi atau melalui Instagram kami atau video-video yang lain dikompilasi. Cukup datang ke Mall Pelayanan Publik Kompleks Balai Kota, nanti bilang ke CS Customer Service, nanti akan dipersilakan untuk mengambil sana. Nah, pengambilan video dapat menggunakan handphone, kamera, dan lain sebagainya, alat komunikasi, drone juga boleh. Ya, kemudian unsurnya harus original ya, karya asli sendiri. Kemudian pengunggahan tata kala dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini lomba gratis ya, tidak ada pendaftaran, tidak ada hutan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian peserta dilarang menambah watermark, tanda tangan, atau logo apapun pada karya yang dikirim. Jangan lupa tidak boleh mengandung unsur sara, melanggar etika dan lain sebagainya. Dan video harus isi ini menjadi tanggung jawab peserta. Nah, aspek penilaian tadi kami sampaikan ada teknisnya, ada materi kreativitas. Tapi nanti kreativitas nanti yang akan kita kedepankan, bagaimana teman-teman bisa memotret layanan di Mall Pelayanan Publik ini di konten masing. Kemudian lomba video ini peserta dianggap mematuhi dan memahami kriteria lomba ini. Dan yang terakhir tentu kami ulangi kembali bahwa lomba video ini nanti pemenang akan kita berikan di awarding tanggal 6 Oktober ini berupa uang tunai total 10 juta rupiah dengan diambil juaranya adalah juara 1, 2, 3 dan harapan 1 dan 2. Nah, jangan lupa ini ya waktu pengumuman sudah kita lakukan, pengunggahan karya mulai dari tanggal 8 sampai 28 September. Jadi ingat, 28 September adalah batas akhir pengumpulan video tentu jam 24 atau jam 24.00 ya. Atau 23.00 lah ya, biar kita beri kesempatan waktu teman-teman untuk bisa merespon. Nah, penilaiannya mulai 29 sampai dengan 1 Oktober. Pengumumannya tanggal 3 Oktober dan tadi 6 Oktober. Baik. Itu mohon nanti bisa diingat-ingat. Monggo ikuti lombanya dan nikmati pelayanannya. Baik. Pokoknya maksimal di tanggal 28 September untuk pengumpulan dan ditunggu pemenangnya di informasi di tanggal 3 begitu ya Bapak ya. Baik, ya. Pak Budi, ini kalau ngomongin soal harapannya nih kepada masyarakat terkait dengan lomba ini bagaimana? Untuk kedepannya apakah ada perbaikan terkait dengan pelayanan atau hanya untuk mengenalkan pelayanan kepada masyarakat? Monggo silakan. Jadi memang target outcome kita itu tadi satu partisipasi dengan diungkit lomba ini harapannya partisipasi masyarakat tidak hanya mengenal tapi memanfaatkan juga merasakan. Nah, rasa ini yang ingin kami angkat kembali bahwa pemerintah hadir bersama masyarakat, pemerintah itu menyediakan kebutuhan dasar masyarakat terhadap pelayanan publik gitu. Nah, harapannya saling percaya, trust kita bangun. Kami percaya pada masyarakat, masyarakat percaya pada kami. Karena begini Mas, kadang-kadang masyarakat datang ke ruang-ruang pelayanan ini dengan berbagai kondisi. Ada yang kondisi syarat lengkap, kondisi yang kurang, ada yang kondisi sebenarnya benar-benar itu tidak bisa kita keluarkan gitu. Tetapi ini bagaimana upaya pelayanan membahagiakan ini kita sampaikan kondisi OP, SPP demikian sehingga ketika tertolak atau tidak bisa kita layani, yang bersangkutan masyarakat juga percaya ini bukan sesuatu tetapi memang
SOP yang tidak memenuhi kriteria. Baik. Dan percaya kami ini di mall publik sedang mengikuti wilayah basis WBK, wilayah basis korupsi, zona integritas. Yakinkan pelayanan di kami itu gratis semua, kecuali semua, ada regulasi yang mengatur. Baik. Gitu. Baik Pak Budi, terima kasih di kesempatan pagi hari informasi terkait dengan lomba video kreatif layanan mall pelayanan publik Kota Yogyakarta. Semoga dengan adanya lomba ini bisa memberikan ruang kepada masyarakat agar bisa berkontribusi dan lebih mengenal terkait dengan mall pelayanan publik, begitu ya Pak Budi. Sekali lagi terima kasih, sukses untuk acara lombanya dan bisa mendapatkan video kreatif sesuai apa yang diharapkan, begitu ya. Amin. Baik, terima kasih Pak Budi Santoso SSTP MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Untuk Anda yang ingin mendapatkan lebih banyak informasi terkait dengan lomba, boleh langsung buka Instagram di @dpmptsp_Kota Yogyakarta ya. Akhirnya saya Wanda Gasir harus pamit dari obrolan pagi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk selalu simak obrolan pagi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 10 sampai 11 hanya di RBTV. Sampai jumpa.